Sobat Liga 1 Mania, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat di situasi yang saat ini masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Dan setelah kita nunggu yang lama, akhirnya sisi lain di LIB TV kembali nongol. Dan saat ini saya bersama the one and only Christian Gonzalez. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik mas. Selalu sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Ya, kita tahu El Loco, sebutan dia, panggilan dia. Pemain yang identik, salah satu nama besar yang menghiasi sepak bola nasional selama 18 tahun terakhir. 18 tahun, waktu yang lama. Kenapa betah di Indonesia nih? Ya pertama karena istri tercinta saya orang Indonesia. Orang Indonesia ya, waduh. Dan juga anak-anak lahir semua di Indonesia, karena itu saya jatuh cinta untuk Indonesia. Anak-anak ada yang mencoba mengikuti bapaknya sebagai pesepak bola? Ya kalau ya sekarang kan karena kita tahu situasi ya pandemi, tapi ya ada Nando dia mau tapi butuh proses dia umur berapa tahun? Nando umur berapa tahun? Nando 15 tahun. Wah, tapi ada juga Michael juga dia Michael juga dulu paling besar dia sampai main di U21 Arema. Mantap. Jadi ini satu generasi bisa saja kembali semuanya berkutat pada sepak bola. Tapi itu kan rencana. Nanti Tuhan yang akan menentukan ya gimana nasib ya, garis nasib setiap anak kita, keturunan dari kita gitu kan. Oke, nah sekarang 18 tahun nih, mulai dari PSM, kemudian Arema, Persik dan semuanya. Siapa striker yang paling cocok sejauh ini? Yang paling suka duet di tim? Di tim atau di mana? Kalau di timnas, di tim, di klub dulu. Ya dulu, kalau kita bicara dulu di PSM Makassar, dulu di mana waktu itu Oscar Aravena skor dan saya cuma beda 2 gol sama dia. Dulu sama Oscar Aravena di Makassar. Terus kemudian di Makassar ke Didi sama Budi Suarsono Piton. Sekarang udah di pelatih nih, Bro Budi. Iya, pemain yang bagus disebut sama Gonzalez ini. Terus di Persib Bandung saya di sana sama siapa di sana Persib Bandung? Enggak, di sana waktu saya datang ke Persib Bandung sama Hilton Moreira. Terus setelah Hilton Moreira waktu itu dia kena musibah karena dia cedera. Saya kembali main sama Budi Suarsono karena Budi pindah ke Persib Bandung. Sudah hafal ya gimana bermain dengan Budi ya? Ya sama Budi sudah lama. Singular Piton ya. Sama Budi lama di Persik ini. Kalau kiper yang paling disegani dengan kemampuan dia mengantisipasi, yang paling sulit dibawa bola selama berkarir siapa nih? Ya kalau kita bicara ya dulu waktu masih 2002 saya masih ingat tadi siapa namanya ini
Cendri Pitoy. Cendro Pitoy. Kenapa? Karena dulu waktu satu pertandingan, di waktu itu kita main di Makassar sama waktu main Malang. Dia kalau nggak salah dia main di Persita Tangerang. Betul. Persikota Tangerang dia. Persikota Cendri Pitoy. Ya mungkin. Ya. Terus saya susah sekali untuk cetak gol. Saya punya banyak peluang, dia ambil semua bola. Terus saya sudah dulu bawa bola sendiri, dan dia bisa ambil saya waktu itu nggak bisa apa-apa saya. Ya. Kalau pemain belakang, defender, back, siapa yang? Ya, tapi tadi kita bicara tentang kiper dulu. Iya, kiper. Ada Shua Kurniamega. Oh, iya itu yang di Arema kan? Di Arema. Tapi waktu itu saya main di Persibandung, dia di Arema. Dan Shua kiper Persibandung sekarang Imade. Ya. Dia Shua. Bagus. Jadi nama-nama yang memang kalau di generasi sekarang Kurniamega ya. Ya, Kurniamega. Dulu Cendri Pitoy. Nah sekarang nih kita ngobrol soal pemain belakang yang paling mungkin bagus mengawal Christian Gonzalez siapa nih? Main belakang ya? Pemain belakang apa? Bagus atau? Bagus yang Coco. Dia bukan hanya bagus mengatur dari belakang, tapi juga ketika harus mengawal Gonzalez nih, dia orangnya kuat, cerdas gitu. Contoh seperti susah lewati. Iya, susah dilewati. Purwakayudi? Enggak itu kalau kita bicara tentang Purwakayudi ya itu lagi saya seperti Dewi apa teman. Iya. Santai aja. Iya. Tapi kalau saya bicara susah, Amanda Herman. Coba? Amanda Herman. Wah, siap. Itu memang dia kuat dan disiplin ya. Bagus dalam bola-bola udara juga. Apalagi di atas. Apalagi dia selalu saya lawan dia selalu letak. Ya, di belakang terus. Iya, selalu disiplin ya. Oke. Nah, sekarang dari karir nih di Persik Kediri ya. Saya mencatat 95 pertandingan, 102 gol. Komentarnya selama bermain di Persik seperti apa? Alhamdulillah dan bersyukur ya. Dan Shua itu Shua dari apa? Dari semua keluarga Shua ya karena mereka doa setiap pertandingan untuk saya bisa apa? Bikin yang terbaik dan bisa cetak gol dan Shua. Jangan kita nggak bisa lupa dari teman-teman Shua waktu itu. Waktu itu teman-teman saya di Persik Kediri semua kerja keras dan main luar biasa untuk Loco Gonzalez bisa cetak gol. Dan waktu itu memang luar biasa ya, bahkan menjadi dianggap sebagai hero ya, pahlawan di Kediri dengan prestasi yang luar biasa pada saat itu. Benar ya itu ya? Benar, itu benar. Alhamdulillah dan Shua terima kasih untuk Persimania. Macam putih. Teman-teman Persik ternyata sampai sekarang pun tetap di hati Christian Gonzalez ya. Dan waktu itu Shua manajer di sana Shua luar biasa ya. Ada Pak Iwan Budianto. Nah, sekarang nih biasanya pemain asing di Indonesia kan banyak suka dengan makanan-makanan Indonesia ya, ada yang bakso, nasi goreng. Saya dengar seorang Christian Gonzalez hanya suka gurame goreng. Kenapa itu? Ya karena itu gurame cocok untuk lidah saya. Dan dulu itu saya kasih untuk coba dan sampai sekarang gurame terus luar biasa enak. Ada kemiripan dengan makanan di Uruguay ya? Mungkin dari rasa gitu? Enggak tahu. Tapi ikan luar biasa enak sekali. Saya bisa makan kadang-kadang 2-3. Nah, yang aneh lagi buat saya, Christian Gonzalez hobinya adalah memancing. Ini kan sangat berbeda, biasanya striker tuh suka otomotif atau olahraga kelas yang lain gitu, yang keras gitu kan. Kenapa Anda suka mancing? Kan cenderung pasif nih, diem aja gitu. Ya, tapi itu saya suka karena tenang, konsentrasi cuma untuk umpan si ikan datang untuk makan dan tidak pikir apa-apa, cuman untuk ikan aja pikir. Kalau pikir. Tapi setelah dapat ikannya dibuang lagi? Ya itu enggak, itu enak kalau dia mau ambil umpan, kayak dia tarik, itu paling enak sekali. Dan sampai sekarang masih suka mancing ya? Ya sampai sekarang masih. Pernah mancing di laut? Di danau ya? Ya danau aja. Oh laut belum ya? Belum karena bukan karena semua harus anak-anak takut ke sana. Jadi lebih karena pertimbangan keluarga ya. Nah sekarang nih, kalau dibaca di beberapa media disebutkan, diberitakan ya sepanjang karir Christian Gonzalez ini di 2006 pernah tercatat, tapi ini tercatat ya, sebagai pemain termahal
dengan kontrak 1,2 M setahun. Ada komentar soal itu nggak? Itu 2006 loh. 14 tahun yang lalu berarti kan? Ya bersyukur ya, tapi saya bukan pikir untuk apa. Tidak terlalu itu materi ya, saya pikir untuk prestasi dan kerja keras, dan mungkin juga mereka hormati saya karena prestasi ya. Betul. Bukan tentang materi, apalagi waktu itu juga ada bonus besar. Dan kita tahu bahwa saat itu juga kompetisi stabil ya. Begitu selesai istirahat beberapa bulan langsung kompetisi ada lagi berikutnya. Jadi bisa memperpanjang kontrak atau pindah tim gitu kan. Ya waktu itu kompetisi memang luar biasa dan lancar. Ya lancar terus seperti tadi Mas bicara. Misalnya kita selesai kompetisi dan langsung kita bicara tentang kontrak untuk ke depan. Itu Ini kan situasinya sekarang berbeda. Kompetisi karena pandemi terhenti per Februari dan Maret tahun 2020 dan sampai sekarang belum digulirkan, dan banyak pebola yang terasa dampaknya. Tidak menerima kontrak, tidak menerima gaji, pendapatan berkurang drastis. Seberapa parah dampaknya buat Christian Gonzalez? Pendapatan berkurang jauh gitu? untuk Christian Gonzalez juga dampak luar biasa ya, bukan karena apa? Ya kalau kita bicara tentang materi ya, tapi juga untuk apa? Untuk prestasi, untuk juga bisa apa? Bertahan hidup ya? Ikut kompetisi ya. Apalagi saya juga bersyukur sama teman-teman, walaupun saya sampai sekarang tidak main ya, tapi ada pendapatan lain ya, sama teman-teman, tapi harus bersyukur karena mereka masih bisa dapat 25% dan 50%, harus bersyukur. Iya. Nah, tapi jelas berkurangnya kan jauh banget ya. Kalau dulu 100%, sekarang 25% gitu kan. Nah, saya juga mendengar kabar nih, katanya dengan situasi seperti ini, Christian Gonzalez mau menjual aset propertinya di Surabaya demi untuk kebutuhan hidup keluarga, anak dan istri. Itu benar atau hanya sekedar isu? Enggak, untuk apa? Memang mau dijual karena apa? Modal bisnis. Ya untuk bisnis, tapi juga karena sayang sekali ya, karena kita rumah di Surabaya, rumah kosong ya. Karena saya selalu main di kota-kota lain dan rumah Surabaya kosong, dan terakhir hampir 2 tahun setengah kosong rumah ya, karena saya tinggal di Georgia ya. Itu kasihan ya, cuma kita datang cuma 1 minggu bersih dan kembali lagi ke rumah Georgia ya, karena itu kita mau dijual untuk itu ya, untuk mungkin ada orang bisa pakai. Dan ini juga menjadi salah satu solusi di tengah situasi pandemi, intinya itu kan, paling tidak dan bisa untuk bisnis, betul, modal buka bisnis, sekolah sepak bola, membuka sekolah bola. Waduh, bagus sekali. Rencana mau buka di mana ini? Surabaya, Malang? Kita masih bicarakan sama beberapa teman-teman, tapi mungkin rencana ada di Malang, di Georgia. Yang penting nunggu rumah terjual dulu gitu ya? Iya. Diputar untuk modal bisnis. Cantik sekali, luar biasa ini. Ada rencana punya nama sendiri untuk akademinya? Akademi Gonzalez atau Eloko? Enggak, Akademi Eloko, karena ya kita harus tunggu dulu dijual rumah ya, karena kita juga punya jembatan untuk mungkin kalau semua lancar bawa pemain ke Spanyol dan Argentina. Jadi ada rencana nanti go to internasional gitu kan? Untuk mereka bisa lebih lebih bagus, pikiran juga bisa lebih kuat dan punya pengalaman. Sudah ada link? Nanti kalau ini sudah ada, nanti ada beberapa teman-teman ya? Ada Spanyol dan Argentina. Ada. Termasuk dengan linknya dengan Alvaro Recoba? Enggak juga? Belum. Ya, tapi cuma saya bisa telepon karena saya kenal siapa namanya ini? Pelatih timnas Uruguay, asisten pelatih. Mayor Rebollo saya kenal dia. Saya kadang-kadang kontak sama dia. Ya siapa tahu saya bisa minta nomor Recoba, y siapa tahu karena mereka di sana juga punya sekolah. Iya. Wah, mantap ini. Jadi tetap sekarang sudah mempersiapkan bagaimana taktiknya untuk bisa bertahan hidup. Rencana ke depan buat teman-teman di Liga 1 Mania, ini Eloko mau buat akademi sepak bola
dan rencananya punya link hubungan ke luar negeri. Luar biasa, satu step yang Ya rencana juga mungkin. pantas ditiru ya. Ya, dan juga rencana bikin buku. Bikin buku. Buku untuk ke depan. Karir yang mengulas karir selama di Indonesia ya. Ya karir dari waktu saya mulai main di Indonesia. Waduh, 18 tahun loh itu. Berarti akan banyak halaman, banyak bukunya bisa tebel banget tadi ya. Ya amin. Pasti ditunggu tuh bukunya, pasti menarik karena banyak menceritakan dari sisi lain yang selama ini belum terekspos ke publik. Itu. Oke, Gonzales, kalau ini kan situasinya sekarang belum juga bergulir kan kompetisinya. Harapan dari Gonzales gimana soal kompetisi ini? Ya harapan saya pertama ini corona bisa bergulir ya, kompetisi bisa bergulir ya. Pertama kali corona bisa pergi cepat, hilang cepat dan mudah-mudahan kompetisi bisa bergulir lagi. Untuk saya dan juga untuk semua teman-teman ya, karena saya juga punya banyak teman yang mereka juga perlu main bola ya. Betul. Untuk bisa masuk rezeki untuk keluarga. Iya. Mudah-mudahan sepak bola bisa kembali tahu ini. Jadi bukan hanya untuk bermain, tapi dengan sepak bola dengan kompetisi ada sisi ekonomi yang bisa terangkat bergerak sehingga semua pemain bola bisa hidup normal seperti biasanya ya. Ya untuk karena mereka juga harus bayar sekolah anak, beli buku semua untuk sekolah beli itu buku, penting. Iya. Bayar sekolah dan semuanya yang pasti butuh biaya besar kan. Ya. Nah sekarang ini sudah 18 tahun. Rencana berapa tahun lagi ini tampil di sepak bola Indonesia? 4 tahun lagi masih kuat? Semua tergantung Allah. Tergantung Allah ya. Selama diberi kesempatan, selama itu masih bermain. Untuk Gonzales masih kuat, visi masih bisa, kenapa enggak? Nah, ini dalam waktu yang lama stamina masih sama nih, tampil di level yang sama. Sebenarnya apa sih resepnya? Hidup disiplin, latihan atau seperti apa? Ya, kunci pertama harus disiplin ya. Disiplin ya. Dan juga support dari keluarga ya. Mereka selalu kasih tahu saya untuk walaupun nggak ada kompetisi harus tata jaga kondisi. Kakak saya latihan sama anak saya Fernando, kakak juga sama Michael, dan saya juga di rumah punya semua alat untuk fitness, untuk lari. Nah, kalau misalkan ini lagi nggak disiplin itu, nggak mau latihan, apakah dalam hal ini istri negur atau mungkin anak, harus latihan lagi ya seperti itu, atau semuanya inisiatif pribadi? Enggak. Kadang-kadang kalau saya misalnya contoh ya, bukan malas tapi mereka lihat saya selalu setiap hari cuman duduk aja lihat nonton televisi dan beres-beres rumah dan mereka bilang, papa kamu ini mau main bola tapi nggak pernah latihan. Ya, itu dari anak ya? Ya. Papa harus latihan gitu ya. Oke, saya bilang oke, ayo siap. Dia pakai sepatu, kita keluar, kita lari, latihan. Lari udah cukup ya? Lari putar-putar rumah? Enggak, di komplek saya bisa putar-putar berapa kilo bisa. Iya. Siapa dari keluarga yang paling sering protes ketika nggak latihan? Paling teriak-teriak ribu. Fernando González, dia paling. Wah. Selalu setiap sore, harus sebelum maghrib ya. Selalu mungkin cantiga. Papa, ayo cantiga kamu harus. Oke, saya pakai sepatu, saya pemanasan dulu sendiri. Dan setelah saya sudah panas, dia juga panas sendiri sama bola. Dia ikut sama saya. Mungkin dia ikut cuma satu putaran karena dia tidak kuat, masih kecil dan dia belum kuat. Setelah itu kita baru main bola. Iya. Sekali latihan, berapa kilo nih lari? Tiap hari kan? 5 kilo? Ya mungkin. Ya karena kita kalau latihan sendiri beda sama tim ya. Karena misalnya saya contoh ya, oke hari ini mau lari 5 kilo ya. Tapi nanti saya lari karena saya sendiri saya bisa berhenti jalan. Nanti mulai lagi, tapi ya kalau kita bicara itu tidak bagus. Tapi kalau tim beda karena kita punya semangat, ada teman que sudah ayo. Oke. Tapi mungkin selalu 4 kilo mungkin. 4 kilo setiap hari, kebayangan capeknya, berarti 1 minggu seperti apa? Wah itu benar-benar profesional. Oke, pertanyaan terakhir, seperti apa menurut Christian Gonzales, seorang Christian Gonzales? Bekerja keras? Tidak pernah puas? Ya. Kerja keras, disiplin dan orang biasa ya.
bekerja bisa keras, komunikasi sama semua. disiplin, dan orang yang bisa komunikasi dengan semuanya. Yang enggak tidak dipilih-pilih siapa ini, Ya, enggak. semuanya Semua teman ya. sama, semua teman sama. Mengutamakan silaturahmi, intinya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Liga 1 Mania. Tadi obrolan yang asik, pasti banyak informasi yang menarik buat teman-teman semua dari Christian Gonzalez, the one and only legend besar dari sepak bola Indonesia. Terima kasih, saya Hanif Marjuni dan sampai jumpa di tema berikutnya. Ciao.